Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat, pertolongan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama secara virtual dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir, menyertai dan memimpin hati pikiran kami, mulai dari awal hingga akhir ibadah. Berkati juga Tuhan seluruh pelayan yang berkontribusi dalam ibadah virtual ini, Engkau berikan semangat selalu untuk melayani-Mu. Kami juga berdoa untuk Pendeta Evang yang akan menyampaikan firman, biar Tuhan berikan hikmat atasnya agar kami semua mengerti, memahami dan menjalankan firman-Mu yang akan disampaikan, sehingga kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kebaktian minggu keempat, Paskah, tanggal 25 April 2021 ini terjadi karena pertolongan pengharapan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Hari ini tema kebaktian kita adalah pelayanan di dalam roh. Sesaat dihina, selamanya dimuliakan. Sesaat dihina, selamanya dimuliakan menjadi pengalaman nyata di dalam kehidupan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan semangat yang sama juga berusaha diteladankan melalui kehidupan para rasul pada zaman gereja mula-mula. Karena itu baiklah kita mendengarkan juga apa yang dituturkan di dalam kitab Yohanes 10 ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku.
forevermore. Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. And Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Merenungkan kembali tema pelayanan di dalam roh, sesaat dihina, selamanya dimuliakan. Sebuah kalimat yang sebetulnya mengena dalam kehidupan kita, khususnya tentang pengalaman dihina, pengalaman pelayanan. Kenyataannya dalam kehidupan setiap hari ketika kita mengalami penolakan, penghinaan, dan ketika kita hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bukan hanya dalam lingkup gereja, tetapi juga dalam masyarakat, di tengah keluarga, di tengah alam raya, kita seringkali menjadi lemah. Bahkan kita sering melupakan kehadiran Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang baik, adalah anugerah bahwa kami dapat berbakti memasuki minggu keempat Paskah ini. Ada banyak pengalaman suka duka yang Tuhan pakai. Ada banyak pengalaman hina dan tidak mulia yang Tuhan izinkan terjadi dalam pelayanan kami. Di tengah keluarga, masyarakat, gereja, dunia sehari-hari. Ampunilah kami ketika kami lalai untuk terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Ampunilah kami ketika kami mudah memaki balik, menghina balik, membela balik dengan merendahkan orang-orang lain. Karena kami tidak terima kalau orang tidak melihat kami. Ampunilah kami ketika kami hanya berhenti sampai pada rasa yang kami alami sendiri, sehingga kami lupa untuk memberikan tindak lanjut, baik melalui pengampunan, baik melalui pengakuan yang kami juga sadari bahwa kami juga berpotensi melukai orang lain. Ataupun ketika kami berhenti pada titik seolah-olah semua sudah baik-baik saja. Seolah-olah dengan tidak berkonflik, dengan tidak marah, maka semua selesai. Padahal akar masalah masih ada. Padahal penyebabnya belum kami hadapi dan kami sikapi dengan bijaksana. Tolong kami Tuhan, baharuilah kami. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru, Tuhan kasihanilah kami. Amin. Kau rangkai air mataku jadi permata
Bersukacitalah kepada semua saudara yang telah mengaku dosanya dan percaya akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru berdasarkan kitab 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2 ayat 14 dan 15. Beginilah bunyinya. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, sampaikanlah kabar baik ini bagi diri kita masing-masing, bagi orang-orang seisi rumah, dan orang-orang dalam dunia media sosial saudara, sehingga sungguh beginilah cara kita kini untuk memberitakan kabar baik yang datang bagi dunia bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam sorga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Memohon kekuatan Roh Tuhan yang kudus, marilah kita berdoa. Oh gracious God, we feel grateful for the salvation, grace, and mercy you've given to every one of us. You've given in this world. Thank you for showing your compassion, your love, your everlasting provision. Tuhan, terima kasih atas pengampunan dosa, kasih karunia dan keselamatan yang Engkau nyatakan kepada setiap kami, kepada dunia, kepada seluruh alam raya. Maka biarlah dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, nyatakanlah pertolongan-Mu agar kami dapat merenungkan dan hidup dalam firman Tuhan. Berilah kami kesetiaan dan ketekunan dan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Please God, may your Holy Spirit give us strength, resilience, perseverance, so we can hear, listen, and do your will according to your word. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Pembacaan Kisah Para Rasul keempat ayat 5 sampai dengan 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai dengan 12. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua
dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunannya, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd, and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of the sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. John 10:11-18. Suatu hari saya membuka surat dari sekolah, surat elektronik, dan ajakan kepala sekolah adalah, mari anak-anak, ciptakanlah good trouble. Lakukanlah good trouble. Nyatakanlah masalah yang baik. Jadilah masalah yang baik. Saudara-saudara, ajakan sekolah ini mengingatkan kepada kita sebuah undangan. Bukan untuk cari gara-gara, tetapi bahwa di tengah kehidupan dunia pada umumnya, sekolah, bermasyarakat, bergereja, bertetangga, di tengah alam raya, dunia tetap membutuhkan orang-orang yang peduli untuk tetap saling mengasihi, untuk tetap saling menghormati, untuk tetap berani menjadi seorang yang bersuara, tampil, ataupun berjuang, supaya masalah-masalah yang makin membuat dunia saling membenci, saling menikam, saling menghakimi, itu bisa dilawan terus-menerus dengan masalah-masalah yang baik, dengan ketekunan-ketekunan yang baik, dengan kerja-kerja yang baik. Nah, saudara-saudara, seperti yang sudah disampaikan pada minggu lalu, Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh yang lumpuh sejak lahirnya di gerbang indah di Bait Allah. Dan rupa-rupanya tindakan Petrus ini kemudian menimbulkan krisis bagi kepemimpinan Yahudi di Yerusalem. Khotbah Petrus sesudah itu turut mengaduk-aduk beragam pemimpin agama dan dunia di saat itu, di zaman itu, dalam konteks itu untuk beraksi. Termasuk jadi masalah buat imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 2,
Dikatakan imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi Petrus dan Yohanes karena mereka berdua mengajari orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan pada keesokan harinya dalam ayat 12 dikatakan pemimpin-pemimpin Yahudi, dalam hal ini Arkontes dan tua-tua serta ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jadi rupa-rupanya gara-gara satu tindakan penyembuhan kepada satu orang lumpuh sejak lahirnya yang ada di gerbang indah di bait Allah. Disusul dengan khotbah Petrus yang menjelaskan tentang tindakan pemulihannya kepada orang banyak. Semakin menciptakan biggest good trouble. Semakin menciptakan masalah baik yang besar, yang terbesar bahkan dalam runtutan kejadian tadi. Belum lagi fakta bahwa akibat pemberitaan Petrus, banyak orang menjadi percaya. Sekurangnya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 4, dikatakan ada 5.000 orang laki-laki menjadi percaya. Para rasul memberitakan Injil persis bagi mereka yang justru mengirim Yesus pada kematian di kayu salib. Dalam bagian sebelumnya pada minggu lalu, kita semua telah mendengar pembacaan Alkitab bahwa para rasul memberitakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Jadi saudaraku, bayangkanlah di sini bahwa betul-betul pengalaman dihina, pengalaman diragukan, pengalaman tidak dipercaya, pengalaman ditanya-tanya, pengalaman dihadapi, dikumpulkan banyak orang lain untuk membuat seseorang itu disidang. Itu menjadi bagian di dalam pengalaman Yesus, juga pengalaman orang-orang yang mengikutinya. Dalam hal ini murid-muridnya, dalam hal ini rasul-rasulnya, dalam hal ini Petrus dan Yohanes. Inilah menjadi ciri khas pelayanan di dalam roh. Inilah yang menjadi cara kita mengenali bagaimana sebuah pelayanan itu terjadi di dalam roh. Bukan semata-mata melihat bahwa kalau di sidang, kalau banyak orang itu akan datang menghakimi, itu udah pantas disebut sebagai sebuah pelayanan roh. Bukan begitu, saudara. Tetapi bahwa prinsip-prinsipnya di sini, kita perhatikan bahwa dari tindakan pemulihan yang dilakukan dalam nama kuasa Allah, bukan dalam nama kuasa para rasul itu sendiri. Di sini kita melihat bahwa tindakan pemulihan atau pastoral yang dilakukan oleh Petrus itu bukan semata-mata menjadi sebuah tindakan pelayanan yang mementingkan dirinya sendiri. Bukan semata-mata juga menjadi sebuah tindakan pelayanan yang nekat. Bukan juga pelayanan yang menunjukkan pelayanan yang serba takut. Petrus menunjukkan bahwa dia tidak takut. Petrus menunjukkan bahwa ketakutan itu adalah ketakutan yang seharusnya dibawa ke dalam kuasa Allah. Sehingga mereka tidak gentar untuk melanjutkan
pelayanan mereka, komitmen mereka untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Allah. Iman mereka di dalam Yesus Kristus yang bangkit, Tuhan dan Juru Selamat mereka, tidak hanya berhenti membuat mereka menikmati keselamatan bagi diri mereka saja, tetapi ini mendorong mereka terus untuk mencari Tuhan dan menyebarkan kabar keselamatan kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Memang saudara-saudara, jangan dilupakan bahwa konteks Petrus itu berbeda. Petrus sedang melakukan tugasnya di tengah dunia dalam konteks tekanan pemerintahan Romawi yang kejam dan keji, rakus dan cemburu, agresif dan penuh curiga. Juga di tengah-tengah cara imam-imam besar, pola-pola kepemimpinan sidang di Yerusalem yang senang menghakimi dan memburu, yang takut sama suara orang banyak, yang tidak tegas, dan tidak bisa untuk menemukan Tuhan yang hadir di dalam kehinaan orang-orang yang tertekan. Petrus sedang mengabarkan berita Injil di tengah-tengah dunia yang cari aman, dunia yang serba hedonis atau yang serba memuaskan diri sendiri. Dunia yang membutuhkan bahwa ada kuasa Tuhan yang harus dinyatakan. Karena kehadiran Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa akan sanggup membebaskan semua manusia dari segala belenggu. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya juga di dalam kitab Yohanes 10 tentang gembala yang baik, ada beberapa kata-kata kerja yang kiranya memberikan kita contoh untuk menjadi pelayan-pelayan di dalam roh. Lihatlah bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya bagi dombanya. Dia juga tidak meninggalkan domba-dombanya, termasuk ketika ada keadaan yang siap menerkam dan mencerai-beraikan domba-dombanya. Dia tidak meninggalkan domba-dombanya ketika ada kuasa lain yang siap untuk memisah-misahkan domba-dombanya. Dia memilih untuk tetap berani, bukan nekat ya, tetapi berani berada bersama-sama dengan domba-domba supaya mereka sanggup untuk menghadapi dan mengusir serigala-serigala yang datang. Gembala yang baik juga adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Dan domba-domba pun mengenal dia. Artinya gembala juga adalah seorang yang berani untuk memperlihatkan dirinya apa adanya. Sehingga domba-domba mengenal dirinya. Lalu juga gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya. Dan juga uniknya bahwa saking dia sayang sama domba-domba, ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi gembala yang baik, pelayan dalam roh, itu adalah dia yang berani juga untuk memperhatikan domba dari kandang yang lain ketika si domba ini datang ke tengah-tengah mereka. Bukan merebut domba, saudara. Beda sekali dengan merebut domba. Banyak orang doyan merebut domba. Banyak orang doyan melihat rumput orang lain lebih hijau daripada rumputnya. Tetapi di sini yang kita perhatikan adalah ketika ada domba yang datang mendekati mereka. Domba itu tidak memalingkan mukanya. Pelayan roh Tuhan tidak memalingkan mukanya. Pelayan di dalam roh itu justru mendekati domba yang mendekat itu. Supaya orang yang mendekat ini juga mengenal dia dan datang percaya kepada dia. Jadi mengenal itu bukan hanya dalam batas supaya dia menguntungkan si orang yang kelihatan, si pelayan yang terlihat, tetapi supaya si domba ini melihat Allah yang dimuliakan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, inilah yang kiranya menolong kita untuk melihat ciri-ciri awal bagaimana menjadi seorang pelayan yang penuh dengan roh Tuhan.
bahwa kendati pun dalam proses pelayanan, ada saat-saat dihina dan ditekan. Ada saat-saat diragukan dan dicemooh. Ada saat-saat bahkan ditinggalkan. Tetapi seorang pelayan dalam roh Tuhan tidak akan pernah memalingkan mukanya. Justru dia akan mencari domba-domba tadi yang menjadi awalnya ada bersama dengan dia. Bahkan siapa yang mendekat pun, kendati pun mereka asing, kendati pun mereka belum kenal, dia akan dengan sabar menuntun domba-domba baru ini, supaya menjadi kawanan satu gembalaan dengan domba-domba yang ada. Saudara, inilah yang saya yakin juga dimunculkan oleh bagaimana kepemimpinan Petrus yang justru sangat berbeda dengan kepemimpinan di Yerusalem pada masa itu. Karena gaya kepemimpinan Yerusalem saat itu adalah yang justru lebih melayani diri mereka sendiri. Mereka takut tersaingi. Mereka takut bahwa apa yang dipopulerkan oleh Petrus itu mereka takuti sebagai hal yang mengancam kedudukan dan posisi mereka. Padahal Petrus tidak sedang mempopulerkan sebuah paham yang baru. Tetapi justru Petrus membuat orang-orang untuk semakin bisa bertahan di tengah-tengah tekanan hidup yang sungguh-sungguh tidak membebaskan mereka. Para imam, kepala pengawal bait Allah, dan orang-orang Saduki memang akhirnya mundur teratur, saudara. Tetapi bukan karena mereka mendapati kesaksian Petrus benar, melainkan karena mereka takut akan orang banyak yang memuliakan. Justru inilah yang kiranya juga menjadi catatan kita dalam kita melakukan pelayanan di dalam roh Tuhan. Bahwa good trouble, masalah-masalah yang baik, itu adalah masalah-masalah yang justru mesti disikapi dan dihadapi. Melangkahlah seperti Petrus. Mari kita bersikap seperti Petrus dan Yohanes, bahwa ketika pun ada keraguan yang muncul, bahwa ketika pun ada pihak yang merasa tersaingi, bahwa ketika pun ada banyak hambatan dan godaan di dalam pelayanan, tetapi dengan berfokus kepada Tuhan, mereka dengan boldness, dengan keberanian, mereka hadapi satu persatu dengan tenang, dengan kemenangan di dalam roh Tuhan. Seorang politisi Amerika bernama John Lewis itu pernah mengatakan begini, "Do not get lost in a sea of despair. Be hopeful, be optimistic. Our struggle is not the struggle of a day, a week, or a month, or a year. It is the struggle of a lifetime. Never ever be afraid to make some noise and get in good trouble, necessary trouble." Artinya jangan pernah nyasar atau merasa kehilangan di dalam lautan keputusasaan, kecemasan. Jadilah penuh pengharapan, milikilah keoptimisan, karena perjuangan kita bukanlah pergulatan satu hari, satu minggu, satu bulan, atau juga setahun, melainkan ini adalah pergumulan seumur hidup. Jangan pernah takut untuk membuat kegaduhan. Jangan pernah takut untuk terlibat masalah-masalah yang baik, masalah-masalah yang penting. Mari saudara, kita mau ikuti gembala yang baik. Kita mau menjadi pelayan dalam roh Tuhan. Walaupun sesaat rasanya dihina, diragukan, dicemaskan oleh orang banyak, atau juga dihakimi. Tetapi marilah dengan keteguhan di dalam Tuhan, bukan untuk memenuhi kepentingan kita sendiri, bukan juga untuk supaya kita dilihat menjadi mulia, tetapi biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ketika kita mau memperhatikan orang-orang yang lemah, ketika kita juga memperhatikan orang-orang yang tidak kita kenal, yang terkungkung dalam masalah yang tidak bisa mereka putuskan dan mereka bisa hadapi sendirian. Marilah berkawan. Marilah menjadi bagian di dalam good
or necessary trouble. Masalah-masalah yang baik dan masalah-masalah yang juga penting untuk kita pikirkan dan kita layani. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Come behold the wondrous mystery in the dawning of the King. He the theme of heaven's praises, robed in frail humanity. In our longing, in our darkness, now the light of life has come. Look to Christ who condescended, took on flesh to ransom us. Come behold the wondrous mystery, He the perfect Son of Man, in His living, in His suffering, never trace nor stain of sin. See the true and better Adam come to save the hell-bound man. Christ the great and sure fulfillment of the law, in Him we stand. Come behold the wondrous mystery, Christ the Lord upon the tree. In the stead of ruined sinners hangs a Lamb in victory. See the prize of our redemption, see the Father's plan unfold, bringing many sons to glory, grace unmeasured, love untold. Come behold the wondrous mystery, slain by death, the God of life. But no grave could e'er restrain Him. Praise the Lord, He is alive. What a foretaste of deliverance, how unwavering our hope. Christ in power, resurrected, as we will be when He comes. Christ in power, resurrected, as we will be when He comes. Jemaat diundang bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh gereja di segala tempat dan abad. Marilah kita mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di dalam pertolongan Tuhan, marilah kita merenungkan apa yang tadi menjadi firman Tuhan, dan kita jawab melalui pergumulan kita, pengharapan kita yang kita mau tumbuhkan melalui doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih bahwa firman-Mu memberikan kepada kami ingatan bahwa ada roh Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan orang percaya. Menyertai ketika ada masalah-masalah baik yang memang mesti disikapi bersama-sama. Tuhan, jangan biarkan kami berada dalam zona nyaman, tetapi biarlah gereja terus dibuat untuk bisa menyikapi hal-hal yang memang semestinya disikapi bersama-sama. Sebab kehadiran kami sebagai gereja di masa kini bukanlah sesuatu yang menjadi usaha kami sendiri, tetapi ada founding fathers, foundation, ada banyak tenaga-tenaga terdahulu, perempuan dan laki-laki yang terus berjuang untuk kami tiba di hari ini. Karena itu kami mau membawa warisan iman ini, sehingga untuk karya ke depan, generasi yang ada dalam tubuh jemaat GKI San Francisco, dalam tubuh Presbyterian Church, dalam tubuh Dewan Gereja Dunia, biarlah semuanya dapat membawa semangat yang semakin bernyala-nyala, sehingga setiap persoalan kemanusiaan, keadilan, keutuhan ciptaan, damai, itu tetap dapat kami respon melalui program-program kerja nyata di tengah-tengah keseharian kami bersama. Pimpinlah session dan anggota jemaat, pimpinlah semua fungsionaris gerejawi, termasuk guru sekolah minggu, diaken, pelawat, komisi dewasa, komisi musik, atau tim virtual, remaja, pemuda. Semua orang Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan, biarlah semuanya Tuhan pakai sebagai instrumen keadilan dan damai sejahtera Tuhan. Kami juga bersama-sama mau berdoa dalam semangat Kartini yang Indonesia juga rayakan. Terima kasih atas kehadiran perempuan seperti Kartini. Biarlah semangat dalam pendidikan, kemerataan akses pendidikan bagi semua lapisan gender, khususnya bagi perempuan, di pelosok-pelosok daerah, juga tetap dapat dihadapi dan dimajukan. Kami juga menyerahkan Earth Day yang terjadi kemarin tanggal 22 April. Kami juga berterima kasih Tuhan, karena kecanggihan ilmu, pengetahuan, dan teknologi membuat astronot pada tahun-tahun sekitar 50 tahun lebih yang lalu mendarat di bulan dan memotret bumi dari kejauhan, bahwa ternyata bumi sangat indah dan kami hanya sedikit kecil saja dari bagian alam raya tata semesta. Karena itu biarlah kami tetap bisa berkontribusi dengan akal budi kami, dengan sikap kami, dengan keseharian kami, untuk memastikan bahwa semua sumber-sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat atau the native tribes itu juga dapat kami berikan ruang gerak, sehingga akses sumber daya alam yang sejahtera, yang bebas polusi, itu juga dapat kami wariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Kami juga mau menyerahkan penanganan pandemi COVID-19. Ada banyak orang juga yang punya pekerjaan terhambat, atau juga punya tantangan dalam pendidikan anak-anak di rumah, atau juga para mahasiswa, atau juga guru-guru juga banyak kali merasa tertekan karena ada kurikulum yang mesti diselesaikan. Tuhan Yesus, biarlah penanganan pandemi, baik pasien, juga dari segala bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial politik dapat bersinergi bersama, sehingga pandemi ini maupun juga gejala-gejala bakteri, virus lain yang akan berkembang di kemudian hari, semua dapat disikapi dan dihadapi dengan pendekatan-pendekatan yang ekosentris. Bukan hanya dari satu titik sudut medik saja, tetapi juga dari tata raya, habitat, ekosistem, dan lain sebagainya. Kami juga menyerahkan penanganan mereka yang sedang
sakit atau bergumul, baik dalam kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan spiritual. Tuhan berkaryalah juga melalui kami, sehingga mereka yang sedang mengalami treatment atau pengobatan, perawatan, atau juga butuh pendampingan, tidak ada yang merasa diasingkan. Tidak ada yang merasa diabaikan, tetapi biarlah Tuhan Engkau tetap dimuliakan dalam cara relasi kami antar siapapun, baik dalam tubuh jemaat, tubuh bertetangga, bermasyarakat, tubuh global. Kami juga mau menyerahkan Tuhan penanganan kapal selam karam di Indonesia. Ada banyak sekali catatan-catatan kecelakaan laut, darat, dan udara. Dan seringkali disikapinya tidak dengan metode-metode yang juga terpadu, sehingga kecelakaan terus berulang. Tuhan tolong, kami lelah seperti ini. Tapi biarlah saudara-saudara kami, anak-anak kami yang ada di Indonesia dan juga ada di bangku-bangku strategis jabatan, Tuhan pakai supaya mereka menjadi anak-anak bangsa yang penuh dengan roh Tuhan, sehingga cara kerja mereka juga meneladani gembala-gembala yang baik, yang sungguh-sungguh memperhatikan setiap catatan kejadian yang ada, sehingga penanganannya ke depan semakin baik dan nyawa-nyawa manusia juga tetap diperhitungkan dan diperhatikan. Kami juga menyerahkan mereka yang bersyukur karena pindah rumah baru, karena juga mengalami pertumbuhan janin dalam rahim-rahim mereka, dan mereka menantikan kelahiran anak-anak mereka, atau juga mereka yang memperoleh pekerjaan baru, jabatan baru, usaha bisnis yang baru, apapun itu Tuhan. Dan juga yang ulang tahun, atau ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan, kami serahkan mereka ini juga ke dalam tangan kasih-Mu, supaya mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki adalah pemberian Tuhan. Sehingga ucapan syukur mereka biarlah juga dapat mewarnai kehidupan dengan semakin indah dan Tuhan selalu dimuliakan. Kami juga serahkan kaum lansia, kaum batita, anak-anak remaja, semua usia. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami baktikan mereka. Pakai kami supaya program kerja kami juga bisa menjadi ruang yang mengasihi, ruang yang memotivasi, ruang yang menyetarakan semangat di antara kami, sehingga kami dapat memuja dan memuji Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa untuk karya kasih-Mu. Kami serahkan semua pelayanan misi kami untuk Stella di Ampel Gading Malang, untuk juga rencana kami bisa menolong orang-orang yang ada di daerah NTT akibat badai kemarin-kemarin lalu, juga untuk Shine School, juga untuk STFT Jakarta, juga untuk jemaat GPM. Biarlah segala saluran misi yang pernah kami salurkan tetap memberikan kami sebuah semangat bersahabat, semangat ekumenis, sehingga Tuhan, kendati pun kami jauh di mata, tetapi kami tetap dekat di hati, dan kami tetap punya semangat untuk mengasihi sebagai saudara di dalam Kristus. Inilah doa kami, dengarlah Tuhan dalam semangat yang juga Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Di bumi seperti
Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Sebagai bagian dari gereja yang esa, GKI San Francisco juga terus ingin menyatakan keindahan hidup di dalam Tuhan. Setiap minggu pertama ada pelayanan perjamuan kudus agar kita dikuatkan di dalam Tuhan terus-menerus. Selagi masih sehat, bisa berjalan-jalan, ataupun sedang sakit, mari tetap berdoa bersama setiap Selasa jam 8 malam. Setiap Kamis jam 7.30 malam, mari ikuti pemahaman Alkitab. Dan pada Kamis keempat, jam yang sama, let us praise and worship God. Wonderful things still happen in our church. Hallelujah! Jesus is alive. Pandemic could not stop us from seeing each other virtually, teaching and learning about God's love to you and me. And together, we are all invited to worship God, to see the risen Christ and proclaim the salvation to the world. These Saturdays, we've been learning the Lord's Prayer. Let us spread God's love, mercy, and grace to the world. Mari pelihara keindahan dan kreativitas dalam iman kita bersama sebagai gereja Tuhan. Youth group can be together every Saturday evening at 8 p.m. Bible study, listening to a youth speaker, games, and praying together. Jemaat kekasih Tuhan, pelayanan kita menjadi cerminan sikap kita kepada Tuhan Allah kita. Tetap lanjutkanlah hidup melayani yang bersaksi akan kebenaran dan keadilan dalam konteks kita masing-masing. Jika ada satu menderita, maka semua menderita. Biarlah semangat Presbyterian Church Amerika Serikat tahun 1974 juga menjadi bagian kita. Tuhan dimuliakan senantiasa.
Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Ibadah yang nyata segera dimulai ketika kebaktian ini selesai. Biarlah semangat sebagai pelayan di dalam Roh Tuhan ketika ada masa kita merasa dihina atau ketika kita merasa kita menghina orang lain. Mari kita nyatakan pengampunan. Mari kita nyatakan penyerahan diri kepada Tuhan sehingga kuasa Tuhan tetap bekerja dan nama Dia akan selalu dimuliakan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat dunia beserta dengan saudara. Dan penyertaan Roh Kudus akan menopang kehidupan saudara sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin.